Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisana Fatiara dengan NIM 1112130 dari PLUK 11. Di sini saya akan menjelaskan tutorial DIPS untuk menganalisis kekar. Nah, hal yang harus dipersiapkan itu ada data kekar terlebih dahulu. Nah, dari analisa kekar ini akan didapatkan data kedudukan berupa shear join 1, shear join 2, sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, serta extension join dan release join. Nah, selanjutnya data-data di kekar ini itu di-copy lalu dimasukkan ke dalam DIPS. Nah, sudah masuk ke aplikasi DIP. Nah, di sini kan masih tertera DIP dan DIP direction. Nah, kita ubah terlebih dahulu. Kita buka project settings, terus ke strike right DIP. Lalu oke. Nah, di sini udah keubah. Lalu kita masukin data-data yang tadi ke dalam tabel-tabel berikut. Nah, data dari strike DIP-nya sudah saya masukkan ke dalam aplikasi DIP. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kontur preset. Nah, itu fungsinya untuk mengetahui arah kontur. Nah, di sini sudah diketahui arah umum dari kedua data tersebut. Maka, untuk mengetahui arahnya itu klik Add User Plane di sini. Nah, di sini kita tarik itu pada titik tertinggi kontur tersebut. Nah, di sini titik tertingginya kan berarti ini ya. Ini kita klik. Nah, lalu kasih keterangan. Nah, di sini tuh keterangannya berarti shear join 2. Nah, untuk keterangan ini, untuk pol dan ID, itu kita checklist aja agar tidak memenuhi ruang. Kita checklist, lalu kita oke. Cara selanjutnya juga sama. Kita klik Add User Plane, lalu kita tarik untuk mengetahui shear join 1 tertingginya ini. Klik. Nah, di sini yaitu shear join 1. Sama kayak sebelumnya, pol ID-nya kita checklist. Lalu oke. Nah, selanjutnya itu menentukan bidang bantu. Nah, menentukan bidang bantu juga sama, klik Add User Plane. Lalu kita ini tarik. Nah, untuk bidang bantu ini yaitu perpotongan antara shear join 1 dan shear join 2. Nah, di sini kita klik perpotongannya. Nah, lalu kita kasih keterangan. Lalu kasih keterangan bidang bantu. Lalu kita oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya itu menentukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Nah, sebelum menentukan sigma 1 itu, kita harus mengoverlay stereonetnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pada pojok kanan bawah itu ada trench plan. Nah, di situ dari awal kan strike right itu kan. Jadi strike right dip itu diganti dengan trench plunge. Nah, untuk mengoverlay kita tuh klik view, lalu ke stereonet overlay, lalu show grid overlay, custom. Sebenarnya mohon maaf, jadi sebelum ke stereonet overlay itu kita ketahui dulu nih, jadi jumlahnya tuh berapa. Nah, di sini jumlahnya itu ada 160 di sini. Nah, lalu ke view, lalu ke stereonet overlay, lalu show grid overlay, custom. Nah, tadi di sini kan untuk V-nya 160. Lalu untuk plunge-nya itu 62. Lalu kita oke. Nah, untuk mengetahui bidang bantunya itu benar atau tidak, nilainya itu 90 antara shear join 1 dengan shear join 2. Nah, di sini kita hitung dulu, kalau 90 derajat berarti betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini benar. Nah, selanjutnya itu menentukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Sigma 2 yaitu letaknya itu ada di perpotongan sigma 1 dan sigma 2. Nah, letaknya kan di sini. Di sini, lalu kita klik di sini. Nah, di sini langsung kita tulis T2. Oke. Nah, selanjutnya itu menentukan sigma 1. Nah, letaknya itu di sini. Nah, jadi langsung aja di sini tulis sigma 1.
Lalu oke. Nah, selanjutnya itu menentukan sigma 3. Nah, menentukan sigma 3 ini yaitu T1 itu 90. Dari T1 itu 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti sigma 3-nya itu di sini. Nah, lalu seperti biasa sigma 3. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya itu menentukan extension join dan release join. Nah, untuk menentukan extension join, itu tuh garisnya itu dibentuk dari garis yang melewati sigma 2 dan sigma 1. Nah, selanjutnya itu add user plane. Nah, di sini kita tarik. Usahakan ini tuh memotong antara sigma 2 dan sigma 1 ya. Nah, kalau udah memotong, lalu kita kasih nama extension join. Sudah, lalu oke. Nah, selanjutnya itu menentukan release join. Menentukan release join sama caranya kayak yang extension join, cuman kalau release join itu mengacu pada sigma 2 dan sigma 3. Nah, di sini kita langsung ke add user plane. Sama kayak cara tadi. Jadi di sini itu usahakan memotong ini ya, sigma 2 dan sigma 3. Mohon maaf sebentar. Nah, diusahain tuh di perpotongan sigma 2 dan sigma 3. Nah, otomatis di sini. Nah, lalu kasih label release join. Lalu oke. Nah, untuk menghilangkan kontur-kontur yang ada di sini tuh kita tinggal ini. Nah, kontur kita checklistnya itu diklik kontur. Nah, lalu untuk membedakan garis-garis ini itu kita tinggal klik kanan, add user plane. Nah, di sini bisa ganti warna sesuai mau kalian. Nah, di sini sudah, lalu oke. Nah, di sini sudah terganti untuk membedakan garis-garisnya. Nah, selanjutnya itu pencet ini untuk mengetahui data-data yang telah kita dapat. Nah, di sini sudah. Nah, selanjutnya kita merapihkan. Jadi supaya tidak ada garis-garis di sini tuh kita langsung klik ke view, lalu String overlay, lalu show grid overlay itu kita centang. Nah, jadi oke. Nah, sini sudah hilang untuk garis tersebut. Nah, untuk data-data di sini kita pindahkan ke Excel agar lebih rapi untuk hasil-hasilnya. Nah, untuk hasil-hasilnya kita dapatkan di sini yaitu 330 sama 26. Selanjutnya juga gitu untuk sigma 2 dan sigma 3. Nah, selanjutnya kan menentukan extension join dan release join. Nah, untuk menentukan extension join dan release join, kita tuh ubah dulu dari trench plunge yang tadi ke strike right dip. Nah, kembali lagi ke aplikasi dipnya. Jadi, di kanan bawah itu kan ada trend or plunge. Lalu kita ganti ke strike right or dip. Nah, setelah kita rubah ke strike right or dip, itu dapat diketahui bahwa untuk strike extension join-nya itu 158 dan dip-nya 89, lalu untuk release join-nya 74 dan 62. Nah, untuk analisa kekarnya sudah diketahui semuanya untuk hasil-hasilnya. Nah, berikut merupakan hasil-hasil dari analisa tadi. Nah,
Mungkin itu saja dari saya untuk tutorial analisa kekar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.